Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan klinik analisis 1 sampai pukul 14.30. And, Zoom ini udah di-record ya, jadi nanti kalau misalnya udah selesai Zoom-nya, nanti hasil recordnya akan coba kita share segera ke teman-teman semua untuk dipelajari lebih lanjut. Mungkin bisa dimulai saja Kak Fani untuk kegiatan tutorialnya, dan sebelum itu saya izin untuk screenshot dulu ya untuk daftar kehadirannya. Ya, Sembari nanti saya bikinin Google Form untuk daftar kehadiran. Untuk materinya mungkin melanjutkan pembahasan soal yang kemarin saja, Kak, biar apa kita lebih runtut untuk latihan untuk soalnya. oke. Ini kita langsung Oke, terima. mulai aja sekarang. Iya, Kak. Kebetulan udah ada 5 orang juga yang join. Oke. Aku share screen udah kelihatan belum? Udah kelihatan, Kak. Oke. Ini lanjutan yang kemarin soal nomor yang dikasih kemarin. Ini soal nomor 4. Diberikan ruang metrik XD dan himpunan tertutup F subset X. Tunjukkan F no evidence jika F tidak memuat himpunan terbuka tak kosong. Hmm, Kita coba dari kiri ke kanan dulu. Diketahui F no evidence artinya uh, interior dari klosur F itu tidak kosong. Himpunan kosong, Bang, maksudnya. Interior dari klosur F itu himpunan kosong. Karena F-nya tertutup, kita bisa langsung aja karena F tertutup, maka F sama dengan klosur F. Oleh karena itu, interior dari F itu sama dengan himpunan kosong. Nah, hmm, interior interior itu kan artinya adalah himpunan terbesar. Interior F adalah himpunan terbesar tak kosong. Ya, himpunan terbuka maksudnya. Himpunan terbuka terbesar yang termuat di dalam F. Artinya, seandainya ada himpunan terbuka lain yang subsetnya F, berarti dia subset dari interiornya F. Karena interior F itu kosong, berarti maka eh, F tidak memuat himpunan terbuka. Terus yang dari kanan ke kiri, diketahui F-nya tidak memuat himpunan terbuka tak kosong.
F tidak memuat himpunan terbuka tak kosong, terus akan dibuktikan kalau interior dari klausurnya, karena tadi F-nya tertutup, berarti kita bisa langsung pakai F-nya aja, akan dibuktikan interior dari F itu adalah himpunan kosong. Kalau kita diandaikan ada U terbuka tak kosong, sebentar, ini nggak bisa kayak gini. Hmm, oh ya, kita andaikan interior F itu tidak kosong. Artinya ada X anggota interior F. Kalau X anggota interior F itu kan artinya terdapat bola terbuka dengan jari-jari R yang pusatnya X, sehingga bolanya itu termuat di F. Nah, karena bolanya ini terbuka dan bolanya itu subset F, kan ini berarti kontradiksi sama hipotesis awalnya. Di sini kan hipotesisnya bilang kalau F tidak memuat himpunan terbuka tak kosong. Tapi ternyata dari pengandaian tadi diperoleh ada BXR, bola terbuka ini yang termuat di dalam F. Jadi terjadi kontradiksi. Karena ada kontradiksi berarti pengandaiannya salah. Oleh karena itu interior F-nya kosong. Jadi F-nya nowhere dense. Ada yang mau ditanyakan atau dijelaskan ulang atau gimana? Mau nanya, Kak. Iya, gimana? Maaf, Kak, tadi saya ketinggalan. Saya mau nanya yang dari kiri ke kanan, itu kenapa interior F adalah himpunan terbuka terbesar yang termuat di dalam F, Kak? Ini belum pernah diajarin kok di kelas. Harusnya udah. Interior F itu himpunan Oh, terbuka. terbuka-terbuka. Jadi semua himpunan terbuka yang di dalam F itu pasti subsetnya dari interior F. Oh, iya, udah pernah.
yang himpunan terbuka yang lain itu pasti nanti subsetnya interior F, karena interior F itu yang paling besar, yang Oke, termuat di dalamnya. Ya, oke Kak, makasih. ini udah. Udah, Kak. Oke, lanjut ke nomor selanjutnya ya. Oke, Kak. Nomor 5, diketahui F keluarga fungsi kontinu bernilai real yang terdefinisi pada ruang metrik lengkap X. Jika untuk setiap X anggota X terdapat MX lebih besar dari 0, sehingga mutlak Fx kurang dari sama dengan Mx untuk setiap F, tunjukkan ada himpunan terbuka dan dense X, G, subset X, sehingga untuk setiap X anggota G terdapat R positif, sehingga koleksi F terbatas secara seragam pada NRX. Mohon maaf, Mas Fani. Saya baru Iya, join ini soal yang tahun berapa ya, Mas? Apa apa? yang lanjutan yang kemarin ya? Yang lanjutannya kemarin. Oh iya. Ini skip dulu aja, aku nggak ada ide sama sekali. Lanjut yang selanjutnya aja dulu. Nomor 6 dulu aja. Diberikan ruang metrik XY serta K subset kompak dari X, diketahui pula untuk setiap N, Fn fungsi kontinu jika barisan Fn konvergen seragam ke suatu fungsi F pada K, tunjukkan F kontinu. Hmm. Fn konvergen seragam ke F pada K, artinya untuk setiap epsilon positif terdapat N0, sehingga untuk setiap N lebih besar dari N0 dan X anggota K berlaku Fn X min Fx itu subset dari epsilon. Terus yang kedua, Fn kontinu untuk setiap N, Fn kontinu artinya untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif, sehingga untuk setiap X, oh
Intinya nggak seragam. Untuk setiap X anggota X, untuk setiap epsilon positif, terdapat delta positif, sehingga untuk setiap Y yang berada di pola dengan pusat X dari jari delta, berlaku Fn X min Fn Y kurang dari epsilon. Yang mau ditunjukkan adalah F continue. Ini kita iriskan K karena yang mau diperhatikan adalah fungsi pada K. Diambil sebarang epsilon positif, dipilih deltanya itu nanti apa. Mas Fani itu continue di K-nya ya berarti. Iya, ini sebenarnya Fn-nya continue pada X semuanya, tapi karena Ke yang mau subset X. dibuktikan kan F-nya continue pada K. Oke, makasih. Diambil sebarang X anggota K dan sebarang epsilon positif, ya deltanya nanti belum tahu apa. Terus diambil sebarang Y anggota bola pusat X dari delta iris K. Yang mau dibuktikan kan Fx Fx min Fy kurang dari epsilon. Ini yang mau dibuktikan. Em, ini diubahnya mungkin bisa kita ambil ini Fx itu tambah Fnx. Hmm, oke. Mas Fani, maaf, mau tanya. Iya, Itu kenapa diambil sembarang Y anggota bola X, delta iris K? karena kan mau dibuktikan kalau uh, untuk setiap
kan kalau definisi fungsi kontinu kan untuk setiap epsilon terdapat delta, sehingga untuk setiap y yang berada di pola x dari delta itu nanti eh, jarak fx ke fy-nya itu kurang dari epsilon kan. Nah, ini tuh sama aja kayak bilang untuk setiap y nanti berlaku ini. Jadi kita ambil dulu y-nya biar nanti dihitung jarak fx ke fy-nya itu kurang dari epsilon gitu. Oh ya, ini harusnya bukan mutlak karena ini bukan di real, harusnya pakai rho. Maaf, apa emang nggak ada suara, teman-teman? Oh, sebentar. Ya, ini kita coba rho fx, fnx ditambah rho fnx, fny, karena di atas ada fnx, fny, terus selanjutnya ini ditambah rho fny, fy. Kita coba apakah bisa rho fx, fnx ini masing-masingnya jadi kurang dari epsilon. Pertama kita coba lihat rho fx, fnx. Untuk setiap epsilon, hmm, Maaf Mas Mas ya, Rani, coba mau tanya ya. ya, Kalau pakai ini kan untuk memunculkan apa ya, yang nanti kurang dari sama dengan epsilonnya. ya, Kalau aku kira kan kalau ketaksaan segitiga cuma dua. Ini nggak apa-apa ya kalau misalkan ada tiga kayak gini, berarti. iya nggak apa-apa, Maksud, ada tiga. oh nggak apa-apa ya. Iya, Soalnya kan kalau cuma tulis yang row fx, fnx, baru fnx, fy nanti kan f, fy-nya nggak ada ya.
Iya, karena kalau fnx fy gitu langsung fy nanti nggak ada. Soalnya di sini kan Iya, nah, eh, adanya yang FN. x-nya sama tapi ini fn sama f. Hmm, Terus yang kedua xy-nya FN, beda tapi sama-sama fn. Kalau misalkan fnx sama fy itu nanti nggak ada, nanti susah nyarinya. Jadi harus ditambah satu lagi biar ini fx fnx terus fnx fny sama fny fy. Ini kan dua-duanya ada kan, fny sama fy mirip sama ini, fx fnx mirip sama ini, terus yang satu lagi fnx sama fny mirip sama ini gitu. Oh, jadi kesamaan segitiganya enggak apa-apa lebih dari dua ya untuk Iya, ini kasus kan ini. sama aja kayak Kurang ini. dari apa? mm, X. Ibaratnya kayak misalkan row fx fnx ditambah row fnx sama fy tapi nanti dipisah lagi gitu jadi dua. Yang ini row fx fnx berlaku kalau n-nya lebih besar sama dengan n0, tapi di sini kita nggak ada n0. Terus ini harus pakai kompaknya berarti. Kalau kompak kayaknya bisa pakai totally bounded. Hmm, K kompak ini kalau nggak salah bisa pakai totally bounded. Jadi nanti buat membatasi n0-nya, n-nya. Hmm, K kompak epsilon terdapat delta. Ini kalau ambil delta yang sama kayak yang di atas ini, yang ini udah kurang dari epsilon. Tinggal ininya aja.
Mas Fani, ini Ya, eh, ini nggak tahu ya. Ini kan aku coba ngerjain juga. Ini nanti bukannya tinggal masukin yang apa sih namanya, yang deltanya aja. Karena kan ada kalau aku ya, mohon maaf ya, ini kalau biasa ngerjain kalau udah ketemu yang ketaksamaan segitiganya kan udah bisa ketebak ya untuk yang milih deltanya. Nah, karena kebetulan di sini tiga, biasanya kalau saya sih idenya, oh berarti langsung pilih misalkan eh, apa ya, epsilon per epsilon sepertiga, epsilon atau epsilon per tiga tambah epsilon per tiga tambah epsilon per tiga. Berarti nanti dipilihnya deltanya epsilon per tiga. Biar nanti langsung kurang dari epsilon. Atau gimana, Mas? Bukankah tinggal gitu nggak sih? ini soalnya perlu, ini kan beda-beda ininya apa, syarat-syaratnya. Yang pertama ini itu berlaku kalau n-nya itu lebih besar sama dengan n0 dan n0-nya itu bergantung sama epsilon. Terus yang ini berlaku kalau y-nya itu anggota Bx delta. Deltanya ini nanti bergantung sama epsilon, sama x, dan sama n-nya. Di sini cuma ada x dan epsilon. Hmm, hmm. K-nya ini kayaknya harus dipisah-pisah. D-nya itu
Ada ide nggak ini gimana kerjainnya? Ya, iya. Iya, anggota. Skip dulu aja ya, aku bingung ya. Lanjut lagi gimana? Lanjut ya, lanjut dulu nanti aku kerjain, aku coba kerjain nanti aku kasih solusinya kalau ketemu. Mungkin ada hubungannya sama kekompakannya. Iya, Tapi, dia harus pakai tapi bingung kekompakan ya sih. pakai di mana ya, Mas? Iya, Kira-kira. eh, menurutku tuh kayaknya kekompakannya itu dipakai buat di itunya, di apa? Terbatas totalnya. Jadi nanti itu antara deltanya atau n-nya itu nanti yang dibatasi. Terbatas ya. Oh, Jadi kan nanti, iya tapi aku bingung, masih bingung ngambilnya tuh gimana, antara deltanya atau n-nya yang membatasi. Jadi nanti ada berhingga delta kayaknya, atau nanti k-nya itu nanti bisa dibagi-bagi jadi berhingga bola-bola, tercover sama berhingga bola, oh, oke, bola-bola Mas. terbuka. Dari situ nanti bisa diambil n-nya atau Oke, sebaliknya. Mas Tapi aku Fadi. masih belum belum nemu biar jadi gimana. Lanjut dulu ya. Lanjut aja, Mas. Nggak apa-apa. Maaf ya. Kalau yang lain mungkin ada ide yang lain. Eh, lanjut dulu. Di selanjutnya diberikan himpunan X tak kosong dan fungsi rho yang memenuhi ini, rho-nya memenuhi definisi metrik ya. Rho X Y lebih besar sama dengan nol, rho X Y sama dengan nol jika X sama dengan Y, terus rho X Y kurang dari sama dengan rho X Z ditambah rho Z Y. Lalu didefinisikan lagi fungsi D dari X cross X ke R yang didefinisikan dengan dxy sama dengan maksimum dari rho xy, rho y, x. Akan dibuktikan D-nya ini metrik pada X. Yang pertama itu kita ambil sekarang XY anggota X. X, Y, Z. Nanti karena kesamaan segitiganya X, Y, Z, anggota X yang pertama dibuktikan deltanya itu tak negatif. Karena di XY-nya itu maksimum dari rho XY, rho YX kan berarti nilai yang diambil di XY itu antara rho XY atau rho YX. Dan dua-duanya lebih besar dari sama dengan nol.
Jadi dxy-nya juga lebih besar sama dengan 0. Terus yang kedua, dxy sama dengan 0 jika dan jika x sama dengan y. Jika x sama dengan y, ini maka ini langsung aja. X sama dengan y jika dan hanya jika rho xy sama dengan 0 dan rho yx sama dengan 0. Ini dari yang B ini. Terus karena rho xy-nya sama dengan 0 dan rho yx sama dengan 0, maka maksimum dari rho xy, rho yx juga sama dengan 0. Terus karena maksimumnya sama dengan 0, berarti dari definisi ini, definisi D-nya, jadi dxy sama dengan 0. Terus yang nomor 3, persamaan segitiga. dxy sama dengan maksimum rho xy dan rho yx. Terus dxz itu maksimum rho x, rho xz dan rho zx. Terus dxy sama dengan dzy maksimum rho zy dan rho yz. Oh ya, ada satu lagi yang ketinggalan. Harus nilainya harus sama, simetris. Dxy sama dengan dyx. Yang rho ini belum simetris, baru yang rho belum simetris. Kita buktikan kalau D-nya itu simetris. dxy sama dengan maksimum rho xy, rho yx. Sedangkan dyx itu sama dengan maksimum dari rho yx dan rho xy. Kalau maksimum itu kan nilainya sama kan, mau di depan atau yang di belakang. Ini sama-sama rho xy, ada rho xy, ada rho yx, ada rho yx juga. Jadi nilainya sama. Jadi terbukti D-nya itu simetris. Terus yang keempat baru kesamaan segitiganya. Kita bagi kasus dulu. Yang pertama, kasus jika dxy-nya yang paling gede itu rho xy. Kalau dxy-nya sama dengan rho xy, berarti pakai sifat yang C ini,
rho XY sama dengan rho XZ ditambah rho ZY. DXY sama dengan rho XY sama dengan kurang dari sama dengan rho XZ ditambah rho ZY. Rho XZ ini kan ini karena DXZ itu adalah maksimum dari rho XZ sama rho ZX, berarti kan rho XZ-nya ini kurang dari maksimum dua ini. Berarti dia kurang dari DXZ, terus yang ini juga sama, rho ZY-nya itu kurang dari maksimum dua benda ini. Jadi ini kurang dari sama dengan DZY. Jadi ini terbukti kasus pertama. Kasus yang kedua, jika DXY-nya sama dengan rho YX. Dengan cara yang sama, rho YX ini kurang dari sama dengan rho YZ ditambah rho ZX. Dan ini nilainya kurang dari sama dengan maksimum yang rho YZ ini kurang dari maksimum ini, berarti kurang dari sama dengan DZY. Terus yang rho ZX ada di sini, ini kurang dari DXZ. Dari kedua kasus ini terbukti kesamaan segitiganya, jadi terbukti D metrik pada X. Ya, ada yang mau ditanyakan? Eh, Kak mau tanya, kalau misalnya dia itu nggak dibagi kasus itu gimana ya Kak? Soalnya saya udah ngerjain. Nah, yang bagian D itu kan dia karena kita tahu bahwa rho XY itu kurang dari rho XZ plus rho ZY dan juga rho YX juga kurang dari sama dengan rho apa namanya rho YZ rho ZX gitu kan. Jadi disatuin gitu Kak. Jadinya DXY itu sama dengan maksimum DXY itu kurang dari sama dengan maksimum rho XZ plus rho ZY terus dikomain sama rho YZ plus rho ZX. Terus nanti kan rho XZ bisa ditambah dengan rho ZX ya kan terus di koma rho ZY ditambah dengan rho YZ gitu jadinya nanti akhirnya akhirnya dia jadinya Nah, DXY gimana? Coba diulangi lagi. Coba. mana ya bentar Kak. Hmm, lihat catatan dulu. Ini boleh aku coba screenshot nggak Kak? Biar apa? Biar bisa lihat bener apa salahnya. Screenshot, share screen. Iya. Nah, izin bentar ya Kak. Ya. Mau minta cekin juga sekalian sih bener apa salahnya. Hmm, ini.
Nah, yang ini nih Kak, bagian... Nah, kayak gini Kak, yang ketaksaman segitiganya. Kalau kayak gini, bener nggak Kak? Kan berdasarkan dari C, kita tuh peroleh bahwa rho X-Y-nya kurang dari sama dengan rho XZ plus rho ZY. Nah, jadi akibatnya rho XY kurang dari rho XZ plus rho ZY dan rho YX kurang sama dengan rho YZ, rho XY. Karena kita udah membuktikan sifat simetri sebelumnya. Jadi, aku bikinnya dia kayak gini akibatnya. Jadi diperoleh maksimum ini karena rho x y dia kurang dari rho x z rho z y. Jadi aku bikin kayak gini. Abis itu aku kumpulin x z, rho z x ditambah z y z gitu. Jadinya kayak gini Kak. Ini Oh, bisa. bener apa salah Kak? Yang dari baris pertama ke baris kedua itu masih bisa. Cuma yang ketiga itu aku nggak tahu. Bisa atau enggak. Oh, salahnya gimana tuh Kak? Karena dia maksimum ya Kak Masian ya. Iya, karena maksimum terus Hmm. ada jumlahan gitu kan. Oh iya, iya sih ada jumlahan juga. Oh gitu. Oke Kak, nanti aku coba perbaikin. Makasih Kak koreksinya. Oke. Oke, boleh lanjut lagi Kak. Terus yang selanjutnya diberikan ruang metrik X dan Y. Buktikan F, Y kontinu jika dan jika untuk setiap himpunan tertutup F, prapetanya juga tertutup GX. Bukti dari kiri ke kanan dulu. Coba diambil sebarang himpunan tertutup F di Y. Prapeta dari F itu kan X anggota X sehingga fx-nya anggota Y. Fx-nya anggota F besar. Akan dibuktikan prapeta F tertutup di X. Untuk membuktikan prapetanya tertutup, kita buktikan kalau komplemennya terbuka. Terbuka di X. Prapeta dari komplemen dari prapeta itu
sama dengan prapekta dari komplement. Iya nggak sih? Iya. Prapeta dari komplement sama dengan komplement dari prapeta. Di sini karena F-nya itu tertutup, berarti F komplementnya itu terbuka. Karena F tertutup, maka F komplement terbuka. Terus karena F-nya fungsi F itu kontinu, maka prapeta ini, prapeta Fc itu terbuka. Kan ada kan sifatnya kalau F kontinu, maka jika kalau F subset Y itu terbuka, berlaku prapetanya terbuka di X. Terus yang mau kita buktikan itu, kalau kasusnya tertutup, maka prapetanya juga tertutup. Nah, kita manfaatkan sifat yang terbukanya. Karena F kontinu, maka prapetanya terbuka. Terus yang dari kanan ke kiri, ini pakai sifat yang sama kayaknya bisa. Diambil sebarang himpunan terbuka U subset Y akan dibuktikan prapeta U terbuka di X. Karena U-nya terbuka di Y, berarti U komplement ini tertutup di X. Tertutup di Y. Terus karena U komplement tertutup di Y, maka dari hipotesisnya, U komplement tertutup di Y, berarti prapeta dari U komplement tertutup di X. Terus karena tadi sama prapeta dari U komplement sama dengan komplement dari prapeta U. Ini tertutup, berarti komplement dari prapeta U ini tertutup di X. Terus karena komplementnya tertutup berarti prapetanya terbuka di X. Karena prapetanya terbuka berarti didapat F fungsi kontinu.
Ada yang mau ditanyakan? Jadi di sini ada dua sifat yang kita pakai. Yang pertama, komplement dari prabeta sama dengan prabeta dari komplement. Terus yang kedua, karakterisasi fungsi kontinu, yaitu setiap himpunan terbuka, prabetanya itu juga terbuka. Terus di sini kita buktikan kalau hal yang sama berlaku untuk himpunan tertutup. Kak, izin mau tanya yang pembuktian dari kanan ke kiri, itu yang bagian akan dibuktikan prapeta, ya itu Kak, akan dibuktikan inverse U terbuka di X, diperhatikan U komplement tertutup di Y. Nah, eh, yang U komplement tertutup di Y itu kita merhatiin yang mananya ya Kak? Apa, Ini kan, apa itu karena sifat kalau misalnya U terbuka jadi U komplemennya tertutup? iya, iya Pak, Oh, seperti itu. Kan ini kan kita udah ngambil U. U itu himpunan oh, terbuka Y. oke oke, Ya, udah jadi Kak. komplemennya tertutup. Ya, Oke, makasih Kak. ya. Lanjut ya nomor selanjutnya. Oke Kak. Terus diberikan ruang metrik X dan A subset X itu ruang bagian X. Jika G subset A terbuka di A, selidiki apakah G juga terbuka di X. Kita coba, ini kayaknya nggak berlaku. Kita coba lihat di bilangan real apakah berlaku atau enggak. Cek di bilangan real dengan metrik biasa. Kita cari himpunan AA subset R dan G subset A. G-nya itu terbuka di A, tapi G-nya tidak terbuka di X. A subset R dan G subset A, sehingga G-nya terbuka di A, tetapi G tidak terbuka di R. Oh, kita pilih A-nya itu, kita coba himpunan ini, himpunan tertutup, interval tertutup 0,1, terus G-nya itu himpunan setengah
terbuka setengah tertutup 0,5. G ini, G itu terbuka di A karena G ini bisa ditulis sebagai irisan dari interval -1,5. Ini kan terbuka di R, diiriskan dengan A. Terus, tapi G ini tidak terbuka di R. Jadi belum tentu G juga terbuka di X karena ada contoh counter example-nya di mana G-nya terbuka di A tapi G-nya tidak terbuka di X. Yang ini tuh kan karena dari definisi himpunan terbuka di subruang, terbuka di subruang, G terbuka di A, subruang A, jika dan hanya jika terdapat U terbuka di X sehingga G sama dengan U iris A. Ini kan definisi dari himpunan terbuka di A. Jadi karena G-nya itu interval setengah terbuka 0,5, ini bisa ditulis sebagai irisan dari interval terbuka -1,5 iris dengan A. Jadi G-nya bisa dibilang terbuka di A. Ada yang mau ditanyakan? Ini udah jelas? Kalau udah, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Udah, Kak. Oke. Nomor 4 diberikan ruang metrik R2 dengan metrik D-nya itu DXY sama dengan mutlak X1 min Y1 ditambah X2 min Y2. Buktikan himpunan A kompak. Himpunan A itu interval
n, n plus 2 per n digabung dengan titik 0,1. Kita coba lihat ilustrasi gambarnya. Yang koordinat x-nya itu kan seper n. Untuk setiap n bilangan asli, berarti nanti 1/2, 1/3, 1/4, dan seterusnya. Terus koordinat y-nya n plus 2 per n itu 1 plus 2, 3/1. Terus yang kedua, 2 ditambah 2, 4. 4 dibagi 2, 2. Terus yang 1/3, 3 tambah 2/3, 5/3. 5/3 itu 1/2/3. 1/2/3. Dan seterusnya. Nanti ini kayak gini titik-titiknya. Sama titik 0,1. Dia ambil sebarang G. Ini kita tulis sebagai ini open cover untuk A. Terus kita mau mencari subset dari G yang anggotanya berhingga sehingga bisa mengcover A. Karena G ini open cover untuk A, berarti gabungan dari HI ini sama dengan A. Atau A itu subset dari gabungan-gabungan HI. Ini kan titik-titiknya kalau dilihat lama-lama makin ngumpul-ngumpul dan mendekati titik 0,1 kan. Nah, kita pilih satu himpunan terbuka yang memuat 0,1. Nanti himpunan terbuka itu memuat tak hingga titik-titik di A-nya itu. Jadi kalau misalkan kita ambil suatu H, ini misalkan himpunan terbuka suatu HI aksen misalkan. Ini kan karena titik-titiknya kan lama-lama ngumpul di dekat 0,1 kan. Nah, nanti kalau kita ambil himpunan terbuka yang memuat 0,1, maka himpunan terbuka ini juga memuat sebanyak tak hingga deretan titik-titik kumpul tadi yang ngumpul di dekat 0,1. Diperhatikan kalau 0,1 itu anggota A, berarti ada HI aksen.
anggota dari open cover himpunan terbuka yang ada di open covernya itu, sehingga 0,1 itu termuat di HI aksen. Terus kita buktikan kalau uh, bentar, ini dulu. Karena HI aksen itu terbuka, berarti terdapat R positif, sehingga B 0,1 bola terbuka dengan pusat 0,1 dan jari-jari R, ini subset dari HI aksen. Terus selanjutnya kita akan membuktikan kalau ekor dari titik-titik ini itu semuanya ngumpul di HI aksen ini. Berarti ada suatu N0, sehingga untuk setiap N yang lebih besar dari N0 itu semuanya masuk ke HI aksen. Akan dibuktikan ada N0, sehingga untuk setiap N lebih besar dari N0, berlaku uh, seper N, N plus 2 per N ini anggota dari HI aksen. Hmm. Untuk membuktikan seper N-nya itu seper N, N plus 2 per N itu anggota HI aksen, kita akan membuktikan seper N seper N, N plus 2 per N-nya itu anggota dari bola bola terbuka ini. Ini kan nanti subsetnya HI aksen. Nah, berarti kita harus membuktikan kalau titik ini itu jaraknya dengan 0,1 kurang dari R. Uh, D seper N, N plus 2, N dengan 0,1 ini kurang dari R. Definisi metriknya itu koordinat yang depan ditambah sama koordinat yang belakang. Ini seper N dikurangi 0 ditambah N plus 2 per N dikurangi 1. N X2 dikurangi Y2. Ya, benar. Ini sama dengan seper N ditambah N plus 2 per N dikurangi N per N. N plus 2 min N per N sama dengan 2 per N. Sama dengan 3 per N. Selanjutnya mencari N0 berapa sehingga untuk setiap N yang lebih besar dari N0, 3 per N itu kurang dari R.
Ini kita pakai sifat Archimedean, ikan bahwa R itu lebih besar dari 0, terus berdasarkan sifat Archimedean, terdapat N0 sehingga 3/N0 itu kurang dari R. Atau ini bisa kayak gini. Atau kayak gini aja nggak apa-apa. Sehingga 3/N0-nya kurang dari R. Karena 3/N0 itu kurang dari R, maka untuk setiap N yang lebih besar dari N0, berlaku tadi D seper N, N plus 2 per N 0,1. Ini kan jaraknya tadi udah dihitung 3/N. Ini 3/N karena N-nya lebih besar dari N0, berarti 3/N itu kurang dari 3/N0. Ini 3/N0 kurang dari R. Jadi terbukti seper N, N plus 2 per N itu anggota dari H1 aksen, HI aksen untuk N lebih besar dari N0. Nah, di sini kita misalkan ini N0, berarti kan setelah N0 itu semuanya masuk ke H1 aksen. Terus yang belum masuk kan tinggal yang N-nya sama dengan 1, N-nya sama dengan 2, N-nya sama dengan 3, dan seterusnya sampai N sama dengan N0-1. Ini belum masuk ke HI aksen. Yang 0 dan seterusnya itu udah masuk ke HI aksen. Jadi tinggal ambil cover yang mengcover masing-masing titik dari yang N-nya sama dengan 1 sampai N-nya sama dengan N0-1. Diperhatikan untuk N sama dengan 1 sampai 0-1. Karena A-nya itu subset dari gabungan HI, I-nya dari anggota indeks I, maka terdapat HI HI1, HI2, HI3, dan seterusnya sampai HI N0-1, sehingga N plus tadi berapa? Seper N, N plus 2 per N itu anggota dari HIN untuk N1, 2, dan seterusnya sampai N0-1. Terus dibentuk H sub H ini subcover tinggalnya HI1, HI2, dan seterusnya sampai HI N0-1 digabung sama HI aksen. Ini subcover terbuka dari G yang
mengcover A. Karena kita bisa ngambil subcover berhingga dari G, dari sebarang G, maka terbukti A-nya kompak. Hanya ini gabungan dari ya, jadi A-nya terbukti kompak. Karena yang N sama dengan 1 di cover oleh H1N, H1, HI1, yang N-nya sama dengan 2 di cover oleh HI2, yang N-nya sama dengan 3 di cover HI3, dan seterusnya sampai N0-1. Ini di cover sama HI N0-1. Lalu yang untuk N-nya sama dengan N0, N0+1, dan seterusnya, sampai tak hingga sampai sama 0,1 itu sendiri, di cover oleh HI aksen. Jadi, diperoleh A-nya itu tercover oleh berhingga subcover dari G. Jadi terbukti A-nya kompak. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kayaknya udah cukup, Kak. Cuman mungkin mau dipahamin lebih dalam lagi nanti buat dipelajarinya. Oh ya, Ya. udah nih, nggak ada yang mau nanya lagi. Yang lain? Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Oke, cukup, Kak. Cukup sih pas. Mungkin
salinan catatan aja Oh biar iya. bisa dipelajari kembali. Oh iya iya. Oh iya Mas, tapi yang nomor 4 tadi itu, kalau misalkan tidak menggunakan gambar, cuma kayak misalkan untuk N sama dengan 1, baru 1,3 dan untuk N sama dengan 2 dan seterusnya. Itu nggak apa-apa ya? Atau ada baiknya menggunakan gambar menurut Mas Fani? Eh, gambarnya di sini tuh cuma buat membantu kita aja. Gambarnya itu bukan bukan bagian dari buktinya, tapi untuk kita membantu nyari himpunan terbuka mana yang bisa mengcover sebanyak tak hingga titik gitu. Oh, Kan oke. kita mau mengambil himpunan sehimpunan terbuka sebanyak berhingga. Tapi kan titiknya ada tak hingga kan? Karena titiknya ada tak hingga kan berarti ada salah satunya itu bakal mengcover tak hingga titik. Nah, kita lihat titik-titiknya itu ngumpul di mana gitu sehingga kita bisa ngambil ngambil satu himpunan terbuka yang mengcover sebanyak tak hingga titik gitu. Di sini kan titik-titiknya ngumpul di dekat 0,1 gitu kan. Ini ada tak hingga titik yang ngumpul di dekat 0,1. Nah, kita ngambil eh, himpunan terbuka dekat 0,1. Nanti kita buktikan bahwa himpunan terbuka ini mengcover sebanyak tak hingga titik dan menyisakan ini yang berhingga. Jadi kita pilih satu yang bisa mengcover tak hingga titik gitu. Intinya itu kalau membuktikan suatu itu kompak kayak gitu. Oke, Kita ambil terima satu kasih Mas. himpunan terbuka yang bisa nggak mengcover tak hingga titik gitu. Sudah? Ini udah 14.30 mau lanjut atau gimana? Iya Kak, kayaknya udah cukup dari teman-teman juga kayaknya udah nggak ada yang ditanyain lagi. Oh ya. Ya, kalau gitu kita akhiri pertemuan pada hari ini. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak. Terima Makasih, kasih. Kak. Ini saya tutup ya. Saya Alif.